Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya kabar penting untuk P2, P3, P4, kode P dan TL. Insya Allah ya Mei 2024. Seleksi P3K 2024 untuk P2, P3, P4 kode PTL Mei 2024. Di sini sudah ada titik terang mengenai mekanisme baru P3K Guru 2024 ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Di sini teman-teman, bahwa rencana seleksi P3K 2024 insya Allah nanti dimulai di bulan Mei 2024 teman-teman. Tentunya ini menjadi kabar baik bagi P2, P3, P4 ya kode P dan T. Dan kabar baiknya lagi bahwa kemungkinan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024 itu lebih dari satu kali. Itu berdasarkan informasi terbaru dari Menpan RB Bapak Azwar Anas. Di sini kita lihat teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Seleksi CPNS 2024 dan P3K itu lebih dari satu kali. Yang mana kalau kita perhatikan Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan teman-teman ya, menyampaikan pernyataan terbaru ya, pernyataan terbaru terkait seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 teman-teman ya, yang mana Menteri Azwar Anas mengatakan rekrutmen CASN 2024 dapat berlangsung lebih dari satu kali. Seperti itu kira-kira ya. Alhamdulillah, ini tentunya menjadi salah satu kabar baik ya teman-teman, bahwa dari Menpan RB sendiri ya, yaitu Bapak Azwar Anas memang sudah mengatakan bahwa rekrutmen CASN 2024 termasuk P3K itu dapat berlangsung lebih dari satu kali. Jadi dalam satu tahun bisa jadi ada 2 atau 3 seleksi teman-teman ya. Ini adalah salah satu terobosan demi penataan atau penuntasan honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, kemudian di sini dikatakan oleh mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu mengatakan hal tersebut sebagai bentuk fleksibilitas penataan ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang ASN teman-teman ya. Tentunya seperti itu. Ini tentunya menjadi salah satu kabar luar biasa ya, bahwa mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu mengatakan hal tersebut itu sebagai bentuk fleksibilitas teman-teman ya. Fleksibilitas apa? Itu fleksibilitas penataan ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, ini menjadi salah satu kabar baik, titik terang perihal mekanisme ya P3K Guru 2024, dan tentunya menjadi kabar baik untuk P2, P3, P4 kode P dan TL ya. Peluang lulus tentunya jauh lebih besar kalau seleksi P3K itu lebih dari satu kali di tahun yang sama. Ini tentunya menjadi salah satu kabar baik teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, Pemda diminta segera usulkan kebutuhan CPNS 2024 dan P3K. Tapi di sini tidak semudah itu Ferguson. Wow, pemerintah menyiapkan formasi yang cukup banyak teman-teman ya pada rekrutmen CASN 2024 yang terdiri dari formasi CPNS 2024 dan P3K 2024, yakni mencapai 2.302.543 formasi. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman, pemerintah meminta instansi pusat dan daerah segera mengusulkan kebutuhan CPNS 2024 dan P3K 2024 yang ditenggak hingga akhir Januari 2024. Jadi untuk usulan kebutuhan CPNS 2024 teman-teman dan P3K 2024 itu memang ada tenggat waktu dari pemerintah pusat, yaitu hingga akhir Januari 2024. Jadi Pemda harus serius ya agar guru honorernya bisa tuntas ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, instansi pemerintah itu diminta segera usulkan kebutuhan ASN 2024 ya.
Kemudian ini adalah demikian judul berita di situs resmi Kemenpan RB. Jadi instansi pemerintah diminta segera usulkan kebutuhan ASN 2024. Nah, kita Menpan RB dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi sesuai kebutuhan agar reformasi birokrasi berdampak bisa terwujud secara optimal melalui peran SDM, teman-teman ya. Wow, luar biasa ya. Ini kabar baik bahwa Pemda sudah mengajukan formasi, teman-teman ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mantap ya. Nah, terkait jadwal pelaksanaan seleksi ya CASN 2024, Aba menjelaskan direncanakan akan digelar dan jika memungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam 1 tahun. Wow, ini yang dicari-cari teman-teman ya. Kita bisa mengikuti seleksi 3 kali dalam 1 tahun. Kalau misalkan hal ini memungkinkan, anggaplah pertamanya teman-teman tidak lulus, kemudian ada seleksi lagi di tahun yang sama, teman-teman tidak lulus, dan ada seleksi yang ketiga, kemudian teman-teman lulus. Nah, itulah menjadi salah satu fokus dari Kemenpan RB agar penataan honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu bisa serasi, teman-teman, bisa relevan ya. Itu yang maksud saya ya. Oke lah, oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Untuk tahap pertama, pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 yang terdiri dari seleksi CPNS dan P3K dilaksanakan pada bulan Mei. Nah, ini masih bersifat estimasi ya. Ini yang selingkari. Di sini dikatakan untuk tahap pertama pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 yang terdiri dari seleksi CPNS dan P3K itu dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Sekarang kan sudah bulan berapa ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, teman-teman. Jadi 4 bulan lagi ya, setelah bulan Ramadan mungkin nanti itu sudah bisa mulai pelaksanaan seleksi. Kemungkinan jatuh di bulan Mei 2024. Ini ditargetkan ya, teman-teman perlu ketahui, ini ditargetkan nanti bulan Mei. Jadi ceritanya ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes, dan jika belum masih kosong lagi masih bisa tes di berikutnya. Wow, luar biasa ya. Tentunya dalam 1 tahun kita punya 3 kali peluang untuk bisa lulus menjadi ASN, teman-teman ya. Inilah yang menjadikan ASN itu semakin primadona ya, seperti itu. Bagaimana respon Pemda? Nah, apakah gampang menghitung jumlah CPNS 2024 dan P3K 2023? Kepala Badan Kepegawaian BKD Provinsi Sumatera Utara Saprudin mengatakan jumlah usulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024 kepada pemerintah pusat akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih melakukan penghitungan kekuatan kas daerah untuk menampung anggaran pada rekrutmen P3K pada tahun 2024 ya. Ini langsung dikatakan oleh Bapak Saprudin di Medan ya, teman-teman. Tentunya ini menjadi salah satu kabar baik ya, bahwa beberapa daerah sudah siap mengusulkan formasi P3K tahun 2024 ini. Alasannya P3K yang akan direkrut tersebut akan menjadi tanggung jawab setiap daerah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan formasi P3K yang ada di Sumatera Utara. Dengan menghitung keuangan daerah baru tahu berapa kesanggupan dari Pemprov Sumut membuka formasi P3K sesuai dengan kuota yang diberikan. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.